Halo, selamat sore untuk kita semua dan selamat sore untuk Ibu dosen kami, Ibu Desi Sijabat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Bambang Wiranto Pangaribuan, NPM 18010101025, lulusan PGSD dari Universitas Hasanuddin Manajemen Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan benang merah dari film Tere Jamin Par. Dan saya akan menghubungkan isi dari film tersebut ke dalam materi bimbingan dan konseling yang sudah saya pelajari. Nah, setelah saya menonton dan menganalisis film tersebut, ternyata di dalam film itu ada saya lihat anak yang berkelainan khusus. Nah, setelah saya melihat itu, bisa saya hubungkan ke dalam materi anak berkelainan khusus. Bahwasanya siksaan ini perlu untuk diberikan bimbingan khusus. Nah, di dalam film ini si Iksan adalah anak yang berkelainan khusus, yang dimana dia memiliki kelainan susah dalam mengenali huruf. Bagi dia huruf itu adalah musuhnya. Kenapa saya katakan huruf itu adalah musuhnya? Karena ketika dia disuruh membaca, disuruh gurunya membaca, dia melihat dan mempelototi huruf itu seolah-olah bergoyang. Jadi dia susah dalam mengenalinya, apakah itu huruf A, apakah itu huruf C, apakah itu huruf D, dan lain sebagainya. Nah, kelainan seperti ini dikatakan dalam kelainan disleksia, kesusahan dalam mengenali huruf. Nah, itulah sebenarnya yang saya lihat banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya dan membanding-bandingkan si anak dengan anak yang lain, padahal itu salah sebenarnya. Walaupun anak itu normal, walaupun anak itu memiliki kelainan khusus, hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang tua karena ini bisa menurunkan mental si anak. Nah, anak itu harus diberi motivasi-motivasi yang baik, memberikan semangat agar si anak ini tetap semangat dalam menjalani hari-harinya dan dia tidak pernah merasa jauh di bawah orang lain. Nah, itulah kesalahan dari orang tua si Iksan, suka membanding-bandingkan si Iksan dengan abangnya. Karena kita lihat dalam film ini, abang ini adalah orang yang pintar, baik dalam bidang akademika, dalam olahraga seperti bermain badminton. Pokoknya abang ini memiliki prestasi-prestasi dari sekolahnya. Itulah bahwasannya orang tuanya beranggapan bahwa si Iksan ini adalah anak yang bodoh. Padahal orang tuanya tidak mengetahui sebenarnya si Iksan ini adalah anak yang berkelainan khusus. Orang tuanya tidak mengetahui itu. Nah, setelah saya mengikuti cerita itu dan pada film Tere Jamin Par ada seorang guru kesenian. Nah, sewaktu ia masuk ke dalam ruangan kelas si Iksan, dia mengajar dan di samping itu dia memahami karakteristik dari setiap anak yang ada dalam ruangan itu. Dan ia menjumpai seorang anak yang berbeda, yaitu adalah si Iksan. Dan dia pun memahami karakteristiknya bagaimana. Nah, dan ia pun mengetahui, dan dia pun sudah sadar akan itu. Dia mengetahuinya bahwasannya si Iksan ini adalah anak yang berkelainan khusus. Nah, setelah gurunya mengetahui, maka gurunya ini pergi ke rumah orang tuanya si Iksan untuk mencari tahu di mana letak kelainan si anak ini. Dan ia juga
Setelah ia menjumpai orang tuanya, dia juga meminta buku-buku tugasnya, buku tugas dari sekolah, dan ia juga meminta hasil-hasil karya si Iksyan ini. Contohnya ada itu diminta dalam bentuk lukisan. Nah, setelah ia mengetahui bahwasannya mengetahui letak kelainan si Iksyan ini, ternyata dia memiliki kelainan di apa tadi, di huruf tadi. Dia memiliki kelainan susah dalam mengenali huruf. Nah, setelah ia mengetahuinya, gurunya pun memberitahukan kepada orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya sempat tidak percaya, bahkan mengatakan bahwa anaknya ini anak yang normal. Nah, itulah kesalahan dari orang tuanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia suka membanding-bandingkan anaknya dengan abangnya. Nah, setelah itu gurunya mengatakan bahwa si Ihsan ini memiliki bakat yang tidak diketahui orang tuanya. Setelah gurunya tadi melihat lukisan-lukisan dari si Ihsan, dia beranggapan bahwa si Ihsan ini ternyata memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu seni melukis. Dia mengatakan hal itu kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak percaya. Nah, setelah itu gurunya ini pergi ke sekolahnya, balik kembali, dan ia meminta waktu kepada kepala sekolahnya untuk memberi bimbingan khusus kepada si Iksan. Tapi dia bersikeras keras untuk memberikan bimbingan kepada si Iksan. Nah, setelah Iksan dibimbing oleh gurunya tadi, maka dia bisa mengikuti bimbingan-bimbingan dari gurunya tadi. Dia bisa mengikuti bimbingan tersebut. Nah, setelah ia mengetahui, maka gurunya memberikan pendekatan khusus bagi si Iksan tadi. Karena dalam mindsetnya, setiap anak itu memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita selaku orang tua, baik guru ataupun saudara dari si anak yang berkelainan khusus, kita tidak boleh membandingkan dia dengan anak yang normal. Itu bisa menurunkan mental dia. Nah, dalam film itu gurunya mengatakan bahwa si Iksyan itu memiliki bakat dalam bidang seni melukis. Nah, oleh sebab itu dia memberikan bimbingan, pendekatan kepada si Iksan dalam mengembangkan bakatnya itu. Dan si Iksan pun bisa menerimanya dengan metode-metode yang disampaikan gurunya terhadap dia. Dia bisa menerimanya dengan baik, sehingga ia bisa mengembangkan bakatnya dan bisa menjadi pamor di sekolahnya dengan bakat yang dimiliki, yaitu bakat melukis. Dia memiliki seni itu dan dia bisa mengembangkan bakatnya. Itulah yang bisa saya sampaikan dari cerita Tere Zamanpar. Sekian dari pemaparan saya, dan saya bisa memberikan sekedar pesan bahwasannya kita seorang baik itu orang tua, guru maupun saudara dari si anak yang berkelainan khusus, kita tidak boleh membandingkan dia dengan anak yang lain. Kita harus memberikan motivasi, memberikan penguatan, memberikan arahan-arahan kepada dia agar dia tetap semangat dan bisa melewati tahap-tahap yang sulit yang dilalui dia. Kita harus memberikan motivasi kepada dia agar dia tetap semangat. Nah, sehingga dia bisa mengembangkan bakat yang ia miliki, dan kita juga harus memahami karakteristik si anak itu. Sekian dan terima kasih.